Ya, nggak gimana-gimana. Dulu emang sukanya bacanya komik. Emang suka baca dari kecil. Cuman kan baca komik itu dari masih sekolah, dari waktu masih sekolah Katolik kan belum mengkaji kitab-kitab Islam. Dan memang itu ada satu komik yang lain sebetulnya udah ditaruh tempat lain. Cuman kalau yang itu belum tamat ya, belum khatam. Karena belum selesai-selesai jadi ya sudah diterusin dulu. Sebetulnya selain komik yang itu udah nggak dibaca lagi. Sisanya udah lebih banyak mengkaji kitab-kitab keislaman. Cuman ya sudah kalau misalkan ngaji ya yang keislaman juga bisa khatam itu juga khatamin dah mudah-mudahan terus karena ya ngambil hikmah aja dan itu mah udah kepalang dari dulu sih. Iya itu kemarin adiknya Teteh di Siantar wisuda pematang Siantar yang secara IPK mah setahu kami memang paling tinggi tapi karena ya ada masalah birokrasi mungkin dengan dosen atau gimana ada yang belum keurus atau gimana atau entah ada masalah apa akhirnya jadi yang dipanggil maju memang bukan adik tapi mahasiswa yang lain ya di situ memang dari pihak orang tua ya pengennya kan ikut maju ketika dipanggil jadi lulusan terbaik tapi ternyata enggak ya sudah dan sudah diterima dengan baik sih karena yang paling penting kan dari ilmu itu adalah jadi manfaat jadi tambah dekat sama Allah. Nggak wajib dipanggil nggak wajib disebut lulusan terbaik karena yang terbaik sejati kan adalah yang bisa bikin tambah dekat sama Allah tambah dekat ke surganya Allah bukan sekedar dipanggil di kampus aja jadi itu sih udah lewat sih udah nggak masalah mohon doanya aja mudah-mudahan ilmunya manfaat. Udah nggak ada rasa kecewa lagi. Udah sejauh ini sih kayaknya beliau udah nggak ada ya. Saya kayak ngingetin kalau kalau masih ada kecewa ya berarti niat tujuan buat belajarnya untuk apa kan sejatinya kan belajarnya untuk Allah bukan untuk sekedar dipanggil lulusan terbaik. Gak apa-apa itu mah waktu akan menyembuhkan. Vlog soal kemarin udah lama sih yang vlognya Haji Andre itu. Iya, Yang ke rumah nih, yang menariknya juga ketemu nih kumpulan-kumpulan komik di tengah kitab-kitab ini kan. iya. Gimana nih? Ya nggak gimana-gimana dulu emang sukanya bacanya komik. Emang suka baca dari kecil. Cuman kan baca komik itu dari masih sekolah, dari waktu masih sekolah Katolik kan belum mengkaji kitab-kitab Islam. Dan memang itu ada satu komik yang lain sebetulnya udah ditaruh tempat lain. Cuman kalau yang itu belum tamat ya, belum khatam. Karena belum selesai-selesai jadi ya sudah diterusin dulu. Sebetulnya selain komik yang itu udah nggak dibaca lagi. Sisanya udah lebih banyak mengkaji kitab-kitab keislaman. Cuman ya sudah kalau misalkan ngaji ya yang keislaman juga bisa khatam itu juga khatamin dah mudah-mudahan terus karena ya ngambil hikmah aja dan itu mah udah kepalang dari dulu sih dan udah amat sangat jarang dibaca untuk sekedar ya udah ngumpulin aja komplit dari satu sampai tamat Kenapa One Piece gitu? seru aja dari dulu ya terus ya memang ada kisah persahabatannya luar biasa di situ bagaimana mereka berjuang pemeran utamanya juga nggak kayak yang nggak tergila-gila dengan jabatan dengan kekuasaan hidup sebebas-bebasnya dan amat sangat ngebelain teman-temannya di situ juga ada pihak yang berkuasa bahkan bisa mengendalikan hukum jadi seperti kayak ya di realita juga mungkin ada yang seperti itu jadi ya diambil hikmahnya dan namanya kisah petualangannya seru aja sih tarung-tarungnya cuman ya sebetulnya itu lo suka bangetnya waktu masih kecil sekarang udah ya biasa aja ternyata lebih keren kisah-kisah para sahabat kisah-kisah para nabi tapi biar sekalian tahu tamatnya aja kan nanggung kentang kalau nggak tamat Di gitu aja vlognya juga insya ada nih kok, kalau Bapak bilang kalau bangun sekolah dulu baru ya. bangun rumah. Hmm. Kenapa nih sekolah dulu niatnya kenapa? Nah, saya dosanya banyak jadi ya kalau mati duluan pengen ada bekal aja jadi ya sekolah dulu masalah tinggal mah kan sebetulnya mah di mana aja bisa tinggal gelar aja kasur atau di mana dan mudah-mudahan jadi amal soleh yang diterima aja kalau rumah mah sekedar rumah udah pernah ngumpulin duit buat beli rumah dulu waktu masih di Thailand ya gitu-gitu aja ya, ternyata lebih nyenengin jadi kebaikan bagi orang insya Allah. Jadi pas bikin sekolah itu posisinya udah ada rumah atau masih ngontrak? Sekolahnya dulu Ya, pas bikin sekolahnya dulu sekolah itu itu. masih tanah kosong udah ada sekolah udah terima pendaftaran ketika udah mulai running belajar akhirnya juga ya sudah ikut pindah situ waktu itu masih kontrak 600.000 sebulan di Bogor juga kamar satu kamar mandi satu dapur sama ini apa ruang tamu udah segitu aja seruangan ini lebih gede dikit kali.
kalau di rumah mungkin spot favoritnya di rumah nih apa nih? Di mana ada Teh Yunda di situ spot favorit saya. Di situ. Ya, karena di tempat seindah apapun tapi ya sendirian ya garing juga ya. Di situ. Kalau sekolah nih, kok pertemuan sekolah nih sama santri-santrinya seperti apa nih sekarang? Santri ini sudah angkatan kedua, sedang persiapan juga untuk PPDB tahun depan, dan lagi pengen dikembangin program untuk supaya ada yang belum mampu secara biaya sih. Nah emang yang sekarang ada itu memang banyak juga yang memang mereka masih sanggup bayar. Nah untuk lagi dipikirin nih gimana caranya untuk bagi-bagi, karena kita lagi bebasin lahan mau bangun masjid juga, tapi juga pengen supaya pendidikan itu tetap jalan sambil terus ngejagain kualitas pendidikannya aja. Yang paling penting ilmunya bikin mereka tambah dekat sama Allah aja. Aktivitasnya mungkin apa aja sih selain sekolah formal? Sekolah formal yang dari akademisnya itu cuma 30% yang ikut kurikulum nasional. Sisa 70% itu benar-benar yang dari kami. Jadi ya porsi keagamaannya lebih banyak seperti hadis ya tafsir, tahsin dan juga tahsin, hafalannya juga diperkuat, dan juga kita ada ABLE, activity based learning. Jadi pembelajarannya berbasis kegiatan. Jadi mereka yang banyak kegiatan keluar, diajak ke ada yang sukanya kimia, diajak ke lab kimianya, mereka mulai belajar farmasi. Jadi ada yang suka nulis, ada yang udah mulai bikin komik, ada yang mulai bikin tulisan. Ya emang disesuaikan dengan minat, tapi emang kebanyakan pelajarannya dibanyakin di keislamannya, Quran, hadis, tafsir. Terakhir mungkin harapannya ke depan buat santri dan juga sekolah seperti apa? Mudah-mudahan tambah dekat sama Allah, belajar di situ yang diingat bukan yang ngajarnya, tapi pencipta pengajarnya. Dan begitu lulus juga jadi manfaat bagi diri sendiri dan juga ke orang-orang, bisa tambah bikin orang sekitarnya juga tambah dekat sama Allah. Dan mudah-mudahan bisa, kalau untuk pribadi mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah buat kami aja gitu, insya Allah.